urapi Tuhan hamba-Mu ini, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara Tuhan, sehingga bukan kata-kata hikmat manusia yang mengakinkan, tetapi semua karena hikmat dan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti seluruh kebenaran firman-Mu ini dengan jelas dan benar. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya bersama mengatakan, amin. Salam, salam. Ya, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, walaupun keadaan sampai saat ini kita masih menghadapi ya kesusahan-kesusahan, tapi kalau kita ada di dalam hidup perkenanan dengan Tuhan, percayalah, pasti kita semua dipelihara, dilindungi, dijagai, dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan, amin. Ya, ya kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 12, ya. Roma 12. Ya. Kita buka firman Tuhan dari Roma 12. Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Ya. Kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Ada amin? Ya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat dan kita mendengar dan kita membaca firman Tuhan ini adalah suatu perintah. Ya, ini suatu perintah kepada seluruh orang Kristen yang ada di dalam dunia ini. Ya. Jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita adalah karakter orang Kristen yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya. Karakter orang Kristen yang hidup. Ya, tentu kepada kita semua yang hidup. Ya, kalau udah mati, udah meninggal, tidak mungkin lagi ada karakter ini. Ya. Jadi karakter orang Kristen yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaannya, apakah kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, coba dijawab. Apakah kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan? Oh. Ada amin? Ya. Kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara, ya. Kita membahas firman Tuhan ini ayat per ayat, ya, Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Dikatakan di sini, Bapak, Ibu, Saudara, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu sorry. Itu ayat 1 ya, ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, apa sebetulnya arti dari firman Tuhan ini? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, kita dibutuhkan oleh Tuhan supaya kita melakukan kasih itu tidak seperti orang dunia, Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Kalau saya melakukan kasih kepada orang lain, lalu kita minta balasannya kasih dari yang kita berikan kasih itu. Tidak seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kasih yang dari Tuhan itu adalah kasih tanpa pamrih. Karena Tuhan itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Tuhan Yesus mau memberikan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia di dunia ini dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib tanpa pamrih. Nah, teladan ini yang harus kita ikuti sesuai dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus.
Makanya dikatakan setiap kita berdoa, terlebih saya kalau saya berdoa, aku mengasihimu Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Jadi Tuhan Yesus Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk dosa-dosa seluruh umat manusia. Supaya melalui kematian Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, kita beroleh kasih karunia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, hidup kekal selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih itu jangan pura-pura. Artinya, kalau kita memiliki kasih dari Tuhan, kita harus memiliki hati yang tulus ikhlas untuk melakukan kasih itu kepada sesama kita. Ya, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Ya, sebetulnya apa sih yang disebut dengan kasih itu? Bapak Ibu Saudara, coba kita buka 1 Korintus 13. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. 1 Korintus 1 Di layar Korintus sudah ada, 13, Pak. 1 Korintus 13. Ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. Saya bacakan buat kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Inilah kasih yang diinginkan Tuhan dari setiap kita orang Kristen. Kalau kita melakukan ini, Bapak Ibu Saudara, yang kita baca barusan ini, maka kita akan berdampak kepada orang lain. Kita akan menjadi contoh dan teladan kepada orang lain, kepada sesama kita. Dan Tuhan sangat senang kalau kita melakukan kasih itu. Ya, dikatakan tadi di situ sabar. Kasih itu sabar. Kalau ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, sabar. Tidak boleh kita ngomel. Tidak boleh kita bersungu-sungu. Tidak boleh kita menyalahkan siapapun, terlebih kepada menyalahkan Tuhan. Ya, kita sabar. Kalau ada kesusahan-kesusahan, ada kesesakan-kesesakan, kita harus sabar, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam kesabaran ini Tuhan bekerja.
kalau kita sabar. Roh Kudus bekerja kalau kita sabar. Karena kalau anak Tuhan mau hidup dalam perkenanan Tuhan, orang Kristen yang mau hidup dalam perkenanan Tuhan, salah satu cirinya adalah sabar. Orangnya penyabar, tidak gampang gelisah, tidak gampang kecewa, tidak gampang gusar. Ya. Jadi kesabaran itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita orang Kristen di dalam segala hal apapun. Amin. Kemudian kasih itu murah hati. Kita harus bermurah hati. Murah hati artinya tidak pelit. Murah hati tidak memandang orang. Murah hati itu kita harus saling memberi. Murah hati itu kita harus saling membantu, saling menolong. Ya. Kemudian dikatakan di situ apalagi Bapak Ibu Saudara, ia tidak cemburu. Ya, dia tidak pernah cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Kebanyakan orang Kristen Bapak Ibu Saudara, kalau sudah memiliki segala-galanya, dia jadi berubah. Ya. Somsenya meningkat. Ya. Nah, ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan misalnya memberikan kepada kita harta yang berlimpah, uang yang banyak, rumah mewah, mobil mewah, gelar pangkat diberikan, ya, berderot-derot. Jangan kita sombong, Bapak Ibu Saudara. Jangan sombong. Karena apa? Kenapa Tuhan bilang tidak boleh sombong? Karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Tidak ada itu karena kehebatan kita, tidak ada itu karena kuat gagah kita. Ya. Kalaupun itu kita dapat, kalaupun itu kita raih, kita terima, itu bukan karena gelar kita banyak, bukan karena usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu semua adalah pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan itu adalah hanya sebagai titipan. Dan tidak ada yang dibanggakan di situ. Yang perlu kita banggakan dalam hidup kita adalah aku punya Tuhan yang hebat. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan yang berkenan. Aku memiliki Tuhan yang hebat, harus seperti itu. Bukan karena aku punya harta yang banyak, uang yang banyak, gelarku berderot, ya, sampai DLL AJR, ya, bukan itu Bapak Ibu Saudara, bukan, ya. Yang Tuhan lihat adalah adakah kita rendah hati, merendahkan hati di hadapan sesama kita, terlebih di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita rendahkan hati kita. Ada pepatah Tiongkok mengatakan, itu pepatah ya. Bukan saya bilang itu dari firman Tuhan. Pepatah. Ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Ya.
Berarti semakin kita menerima segala-galanya dari Tuhan, semakin kita rendah hati. Amin. Ini yang diperlukan oleh Tuhan. Kerendahan hati. Ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara? Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya, tidak membuat malu Bapak Ibu Saudara, ya, tidak memegahkan diri, ya seperti tadi itu, ya, hartaku banyak, uangku banyak, rumahku mewah, mobilku mewah. Dia megah-megahkan itu terhadap saudara-saudaranya. Ya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berubah. Kekristenan itu adalah perubahan. Perubahan pola pikir dan perubahan hati. Itu adalah kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Berubah dari semua kehidupan keduniawian dirubah menjadi kehidupan yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Jadi mindset kita ini, orang Kristen ini dirubah. Pola pikirnya dirubah. Tidak lagi seperti orang dunia. Ya, membela yang tidak tahu. Seperti ya, saudara-saudara kita. Dia belum tahu permasalahannya, dia bela-bela, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini yang perlu dirubah ini. Pola pikir kita ini sebagai orang Kristen. Itu arti kekristenan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau pola pikir kita ini mau dirubah oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi contoh dan teladan kepada semua orang. Dan orang lain yang melihat kita, dia akan memuliakan Tuhan yang kita sembah. Amin. Ya. Nah ini yang perlu. Ya, dari setiap kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pemarah, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menguasai, mengontrol emosinya, menguasai hati dan pikirannya, dia bisa kuasai. Itulah orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen kerjanya marah, itu tanda tanya Bapak Ibu Saudara. Itu makanya tadi kekristenan itu adalah perubahan, dirubah, direstorasi. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain sekalipun orang itu jahat kepada diri kita, kepada kita. Tidak menyimpan. Itu harus dibuang dari setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara? Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya. Nggak bersuka cita begitu lawan kita, musuh kita kena celaka, langsung kita bersuka cita. Waduh, itu bukan orang Kristen itu. Ya. Itu bukan orang Kristen. Itu sama aja dengan orang dunia. Orang dunia itu, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tahu semua. Ya. Ketika dia dicaci sama orang, dia balas dengan caci maki. Ketika orang jahat kepada dia, dia balas dengan kejahatan.
Itulah orang dunia, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang Kristen dirubah 360 derajat, dirubah. Ada amin? Nah, ini firman Tuhan ini agak keras sedikit, ya. Mohon maaf, maafkan saya. Ya. Firman Tuhan ini agak keras sedikit. Supaya kita ke depan ini menjadi anak-anak Tuhan yang ada di dalam perkenanannya. Ya. Jadi, kalau kita bahas ini, Roma 12 ini, ayat 9 sampai 21 ini bisa 3 episode baru habis. 3 kali pertemuan. Ini baru 1 ayat tentang kasih. Ya, sudah berapa menit? Ada 15 menit ada, 20 menit ada ya. Tuh. Belum lagi ayat yang lain. Ya. Ini karakter-karakter orang Kristen yang diinginkan Tuhan supaya kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup kita harus berkenan, Bapak Ibu Saudara, di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Ini yang perlu, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini kita laksanakan, kita jalankan dalam hidup kita, Tuhan akan menjamah setiap orang yang melihat kita, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Melalui karakter kita, kita bisa dijadikan Tuhan menjadi teladan. Ya, kalau saya ambil kesimpulan, ada 12 karakter orang Kristen yang dibutuhkan Tuhan supaya kita ada di dalam perkenanannya Tuhan. Supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan kepada semua orang. Ya, saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama, orang Kristen harus memiliki kasih, harus menjadi pelaku kasih. Kemudian yang kedua, orang Kristen harus mendahului dalam memberi hormat. Itu yang disebut tadi rendah hati, tidak sombong. Ya, siapapun kita, mau kita hamba Tuhan, para pelayan, pekerja, mau kita jemaat, harus mendahului, saling mendahului, memberi hormat. Kemudian yang ketiga, orang Kristen harus rajin melayani, harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin menyembah. Kalau di sekuler, rajin kita bekerja, rajin usaha, bisnis, rajin. Ini karakter ini Bapak Ibu Saudara, rajin, tidak pemalas. Kemudian yang kedua, orang Kristen harus selalu bersuka cita dalam segala hal apapun, karena itu firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5. Ya, ayat 18, 19, 20. Ya. Harus selalu bersuka cita. Kemudian orang Kristen harus tekun. Tekun itu artinya taat, tekun kepada Tuhan. Ya, tidak suam-suam kuku. Ya. Tidak panas dingin. Kalau suam-suam kuku, itu yang disebut panas dingin, itu nanti akan dimuntahkan. Itu di firman Tuhan ada tertulis. Jangan kita suam-suam kuku, Bapak Ibu Saudara. Mengikut Tuhan itu harus tekun.
Kemudian harus saling membantu. Saling membantu di antara kita, sesama umat Tuhan, jemaat, hamba-hamba Tuhan, para pelayan, pengerja. Saling membantu saudara-saudara kita. Ada mungkin yang sakit, kita pergi mengunjungi, doakan. Ada yang kekurangan, bantu, tolong. Inilah karakter yang dibutuhkan Tuhan dari setiap kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Harus selalu memberkati. Jangan membalas jahat dengan jahat. Nggak boleh menganiaya, Bapak Ibu Saudara. Nggak boleh mengutuk. Itu bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Nggak boleh kita membalas. Orang Kristen itu harus saling memberkati. Kemudian orang Kristen harus memelihara persatuan dan kesatuan. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di negara kita ini. Ya. Ada sekelompok yang ingin merusak persatuan dan kesatuan di bangsa dan negara kita ini. Ini tidak ada karakter ini. Kalau ada karakter ini, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin ini. Ya. Memang manusia diciptakan Tuhan itu berbeda-beda. Banyak perbedaan diciptakan Tuhan. Ya. Tapi perbedaan itu tidak membuat kita untuk saling mempersalahkan, saling menganiaya, bahkan saling membunuh. Inilah ajaran Tuhan yang benar, Bapak Ibu Saudara. Kemudian orang Kristen itu jangan terlalu memikirkan perkara yang tinggi. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Artinya kalau kita orang-orang biasa-biasa saja, udah yang jangan terlalu kita memikirkan, oh misalnya saya kerjanya hanya seorang security. Ini misal Bapak Ibu Saudara ya. Tapi maunya saya, rumah saya itu rumah mewah. Mobil saya mobil mewah. Ini sangat salah Bapak Ibu Saudara. Itu makanya tadi dibilang pembaharuan pola pikir. Ini yang dibutuhkan oleh Tuhan. Kalau pembaharuan seluruh umat manusia di dunia ini dirubah pola pikirnya, amanlah dunia ini. Maka Tuhan Yesus datang segera. Amin. Ini. Orang Kristen tidak boleh melakukan kejahatan. Tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Ya. Itu yang ke-10. Tidak boleh melakukan kejahatan apapun. Kejahatan itu bukan hanya membunuh, bukan hanya merampok. Ya. Membenci itu sudah kejahatan, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, coba Yuli ditayangkan. 1 Yohanes 3 ayat 15. Satu Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, saya bacakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak boleh ada musuh.
Tidak boleh membenci. Kita tadi dikatakan firman Tuhan di atas, kita harus mengasihi. Harus saling mengasihi. Musuh aja dikatakan firman Tuhan, kita harus kasihi, amin. Harus kita kasihi, Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh ada satupun musuh kita. Ya. Makanya orang Kristen yang hidupnya memiliki perkenanan dengan Tuhan, dia harus membawa damai, 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 damai. Hiduplah dengan damai seorang dengan yang lain. Tidak boleh kita menjadi seorang pemicu. Tidak boleh kita memusuhi. Tidak boleh kita membenci. Harus mengasihi. Semua manusia harus kita kasih. Kemudian orang Kristen harus membawa damai. Hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Itulah orang Kristen. Harus berdamai, harus damai, 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 damai. Jadi ini yang dibutuhkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan semua kita yang mendengar firman Tuhan ini tidak gampang, Bapak, Ibu, Saudara, melakukan ini. Itu sebabnya kita butuh seorang penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Dialah yang menolong kita untuk melakukan semua karakter-karakter yang diinginkan Tuhan dari setiap orang Kristen. Supaya hidup kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Ya. Jadi yang saya bahas, Bapak Ibu Saudara, baru 1 ayat. Ingat, berarti episode berikutnya akan kita sambung. Masih 10 ayat lagi. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada pagi siang hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah memberikan waktunya, hati dan pikirannya untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Yang percaya dengan firman Tuhan, mari kita bersama mengatakan amin.